Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Were you resting? Huh? Please, Were you resting? No. Yes. Bobo. Always. Yuk. Ada ngeganggu? Enggak. Jangan lupa itu beli kaos yang Sudirman yang ada quotes-nya. Kata Sudirman, kaos yang saya jual 200.000, niatkanlah beli kaos 200.000 itu untuk membangun masjid 75.000 itu ya. Karena dalam sabda Rasulullah SAW, siapa yang bangun masjid di dunia maka pasti Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Begitu sabda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah saya dua video terakhir dari Sandi Uno TV saya lihat ya. Waktu Sandiaga Uno itu nemui sushi, tapi di sana, di mana itu, di Pangandaran pakai pesawat Susi Air dari Halim. Enak bener jadi YouTuber. Terus kedua, tadi pagi saya lihat waktu dia kunjungi Prabowo, temennya berjuang untuk Pilpres kemarin di kantornya Kementerian Pertahanan ya. Enak bener, jadi enak dia jadi YouTuber pemula. Viewersnya udah berapa ya, subscribernya itu udah hampir 400.000. Lingkungannya apa namanya, alat-alatnya ada, punya kamera, punya karyawan, punya yang megang kamera, maksudnya punya networkingnya bagus ya, cepet dia kalau bikin vlog, banyak yang nonton. Kalau saya tukang donat, alhamdulillah ya, alhamdulillah ala kulli hal ya. Kita harus baik sangka ya, dan mengucapkan syukur kepada Allah atas apa yang menimpa kita, yang datang ke kita, plus minus harus kita syukuri ya. Jangan ngiri sama Sandiaga Uno. Saya hanya memberitakan, enak jadi YouTuber tuh, lihat kayak Sandiaga Uno ya. Kameranya nggak kreditan tapi bisa dia cuman nanya aja sama orang yang diundang ya, semua sama senyum, enak tuh, hidup bahagia gitu tuh. Duit banyak, rumah bagus, istri cantik, networking luas, pendidikan bagus. Enak hidup begitu, rumah nggak ngontrak ya nggak. Tapi yo Sandiaga Uno ya inget rakyat kecil ya. OKOC susah diakses tuh. Waktu saya jadi mahasiswa ini, Mahat Usman bin Affan kan di Bambu Apus di Jakarta Timur, sebelum saya jadi YouTuber itu 2008 ya. Saya mau nyari gerobak OKOC, katanya ada, harus ngurus ke kelurahan di Bambu Apus tapi Jakarta Timur, tapi harus pakai KTP DKI, jadi saya nggak bisa. Saya tetap bawa gerobak donat saya dari Parung yang jelek itu ya. Jadi lihatin ya, OKOC nggak bisa bela rakyat kecil seperti saya ya, masih ada kendala birokrasi tuh Sandiaga Uno ya. Gimana Sandiaga Uno itu proyek OKOC itu bisa masuk ke kampung saya di Parung bukan DKI ya, masih Bogor. Jadi kesannya OKOC itu UMKM tapi nggak membela rakyat kecil ya. Saya nggak merasa tersentuh tuh, nggak merasa bisa dijawab masalah saya, apalagi orang-orang yang nggak bisa ngomong ya. Orang-orang yang duafa itu pertama ya, dia nggak bisa bicara, melihat wajah orang yang berbicara ya, karena rasa rendah diri, karena pendidikan yang kurang dan lain-lain ya. Kedua, dia itu nggak bisa ngomong ya. Orang yang duafa itu orang-orang kecil tuh yang nggak bisa ngomong dalam pengertian merumuskan masa depannya secara lebih serius gitu dah. Kecuali apa yang dia bisa pikirkan dalam jangka yang 1-2 meter ke depan aja. Yang ketiga, dia itu mengalami kesusahan hidup tetapi tidak dibela oleh pemimpinnya ya. Nah, program OKOC kalau itu memang dimaksudkan untuk kaum duafa itu bagaimana? Lebih aplikatif itu ya, lebih agresif ya, menyapa orang-orang kecil itu. Saya aja yang bisa ngomong ya, susah mendapatkan OKOC di Parung ini, di Bogor ya. Kemana? Nggak ada informasinya, ada di TV ya, susah dijangkau di TV, kemana TV-nya ya kan. OKOC, nah, itu kritik saya ya ke Pak Sandiaga Uno ya. Saya lihat video-video
panjenengan ya bagus ya. Cuma nggak menyentuh rakyat ya. Rakyat masih hanya dijadikan basis apa istilahnya, basis perdebatan atau basis diskusi ya, untuk melakukan semacam apa, pansos ya, panjat sosial atau bahasa sosiologinya untuk melakukan mobilitas vertikal ya. Tapi banyak yang belum tersentuh toh. Iya, ini serius ini. Saya hanya mencoba, ya dulu ada 2 orang dari rumah siap kerjanya Sandiaga Uno ke pesantren Ojolali, ketemu saya setahun atau 2 tahun yang lalu, tapi kan nggak ada follow up-nya. 2 anak muda itu yang sangat dekat dengan Sandiaga Uno hanya ingin ketemu YouTuber ya, tukang donat, nggak ada kaitannya dengan mewujudkan program OKOC, kecuali dia hanya bilang di rumah siap kerja itu ada training untuk siapa saja, tapi kan jauh itu, di mana itu, di Wijaya ya, pokoknya di Jakarta itu ya kan. Jadi akar dari OKOC itu belum tumbuh di desa-desa ya, paling nggak di sini aja dulu sebagai proyek contohan. Misalnya di desa Pembagarsari ini ya, Kampung Tajur, tempat saya bermukim ini, bisa nggak dijadikan pilot project gitu untuk nasional ya, desa ini, desa-desa Pembagarsari, untuk program OKOC, sehingga anak-anak muda yang di sini banyak yang nggak lulus, yang nggak punya ijazah SMP, nggak punya SMA, boro-boro kuliah ya ada 1-2, mereka nggak berdaya menghadapi kehidupan ya, nggak berdaya menghadapi kehidupan secara real ya, buram masa depan itu nggak ada arah bagaimana ya. Mungkin bisa membantu ya tim OKOC menjadikan desa Pembagarsari ini menjadi desa OKOC ya, pilot project yang terbaik ya untuk Indonesia. Nggak apa-apa, ada saya di situ. Ada tuh donat maksudnya ya, sedikit bantu publikasinya gitu lewat YouTube saya, channel saya Pesantren Ojolali ya. Salam kenal ya dari Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Salam kenal ya untuk Bang Sandiaga Uno, orang yang menjadi salah satu idola saya setelah Buya Hamka Natsir. Yang ketiga adalah Sandiaga Uno. Salam hormat dari Yudi Pramuko. Saya punya kantor luas ini ya, untuk bisa jadi kantor OKOC. Ini kantor saya Bang Sandi, 7 hektar ya. Kuncinya saya bawa sendiri. 7 hektar kantor head office of Pesantren Ojolali. 7 hektar. Nggak pakai AC, hembusan angin sejuk. Allah yang mengembuskan. Dan tiap hari saya ke kantor ya. Khusus hari ini saya bikin konten tentang Sandiaga Uno. Kalah kantornya Bang Sandi. 7 hektar di kantor terluas di semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.